Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini, saya Jihan Anggutriana dari kelas 12 IPS 3 akan mempresentasikan materi bab 3 Bahasa Indonesia yang berjudul Teknologi di Sekitar Kita. Kira-kira apa aja sih yang akan dibahas di bab ini? Nah, hal-hal yang akan dibahas di bab 3 adalah ide pokok dan ide pendukung, hipotesis, berdiskusi, dan mengelaborasi perasaan untuk memahami permasalahan. Pembahasan yang pertama adalah ide pokok. Di setiap teks, pasti ada yang namanya ide pokok sebagai inti dari pembahasan. Ide pokok dapat terletak di bagian awal, bagian tengah, bagian akhir, atau bagian awal dan akhir paragraf. Berikutnya adalah ide pendukung. Ide pendukung bertugas memperjelas ide pokok sehingga pembaca dapat memahami topik yang dibahas. Ide pendukung bisa berupa data, contoh, atau kronologi. Ide pokok dan ide pendukung tidak hanya ada di paragraf pendek saja. Pada buku secara utuh pun, kita bisa menemukan ide pokok dengan melihat judul cover depan, membaca ikhtisar atau semacam sinopsis di cover belakang, serta memperhatikan daftar isi. Nah, siapa sangka sih, kemampuan memahami ide pokok dalam buku ini sangat berguna saat kita ingin membuat resensi. Sebenarnya, apa sih resensi itu? Resensi adalah ulasan atau penilaian objektif mengenai kelebihan dan kekurangan suatu karya. Unsur penting dalam resensi mencakup judul, identitas buku, ikhtisar pendahuluan, ulasan isi, hingga kesimpulan di bagian penutup. Setelah kita memahami isi teks dan buku, langkah selanjutnya adalah kritis terhadap informasi dengan merumuskan hipotesis. Hipotesis adalah dugaan atau jawaban sementara terhadap suatu permasalahan yang nantinya harus diuji kebenarannya. Nah, ciri-ciri hipotesis itu, yang pertama, menyatakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Yang kedua, dinyatakan secara deklaratif atau kalimat pernyataan. Dan yang terakhir, dirumuskan secara jelas, padat, singkat, dan dapat diuji kebenarannya. Dalam merumuskan hipotesis, kita perlu menggunakan kata-kata khusus atau istilah teknik yang tepat sesuai bidang yang dibahas. Seperti pada bidang teknologi, kita dapat menggunakan kata-kata khusus seperti kecerdasan artifisial dan algoritma. Hipotesis yang sudah kita miliki tadi, idealnya disampaikan dan diuji melalui kegiatan berdiskusi. Diskusi adalah komunikasi dua arah untuk mencari pemecahan masalah secara bersama-sama. Adapun syarat kegiatan berdiskusi adalah yang pertama, ada masalah yang perlu dicari pemecahannya, yang kedua, ada ketua, pembicara, dan peserta, yang ketiga, ada kegiatan bertukar pendapat, yang terakhir, ada simpulan atau keputusan yang disetujui bersama. Tahapan dalam berdiskusi yaitu yang pertama, menentukan personel, yang kedua, pembicara menyampaikan masalah yang akan dibahas, yang ketiga, peserta membahas dan mencari pemecahan masalah, yang keempat, moderator memberi kesempatan untuk menyampaikan tanggapan, yang kelima, penetapan kesepakatan, dan yang terakhir, moderator membacakan kesimpulan. Agar diskusi berjalan efektif, peserta harus menyampaikan tanggapan secara logis, objektif, dan menggunakan pertanyaan yang terbuka. Diskusi dapat dilakukan secara lisan maupun tulisan. Sekarang, kita akan mengenal apa itu teks diskusi. Teks diskusi adalah teks yang menyajikan perspektif atau sudut pandang berbeda mengenai suatu masalah. Ciri-ciri teks diskusi, yang pertama, struktur terdiri atas isu atau masalah, argumen mendukung dan menentang, simpulan atau rekomendasi. Yang kedua, memuat informasi yang bersifat informatif dan argumentatif. Yang ketiga, menggunakan konjungsi intrakalimat, antar kalimat, kata modalitas, dan kata kerja aksi. Konjungsi intrakalimat adalah kata yang menghubungkan klausa dalam satu kalimat. Dalam konjungsi intrakalimat, ada konjungsi koordinatif dan subordinatif. Konjungsi koordinatif adalah kata yang menghubungkan klausa sederajat, contohnya dan, atau, dan juga lain-lain. Terus yang kedua adalah konjungsi subordinatif, yaitu kata yang menghubungkan klausa bertingkat atau tidak sederajat. Contohnya, sebab, karena, jika, agar, meskipun, dan sehingga.
Sedangkan, konjungsi antar kalimat merupakan kata hubung yang menghubungkan kalimat satu dengan kalimat lain. Konjungsi antar kalimat terletak di awal kalimat. Contohnya, kemudian, oleh karena itu, namun, sebaliknya, selain itu, dan dengan demikian. Sebagai puncaknya dari seluruh proses membaca, berhipotesis, dan berdiskusi, kita sampai pada tahap mengelaborasikan perasaan dan pikiran. Artinya, kita tidak cuma melihat data secara mentah, tetapi menggunakan kecermatan pikiran dan rasa empati untuk mengolah informasi, mempertimbangkan dampaknya, hingga akhirnya menemukan solusi terbaik atas suatu permasalahan. Oke teman-teman, sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.